Bab 2161, Sihir Kuno. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kamu hanya punya waktu 1 hari, setelah 24 jam, kamu akan dipaksa untuk mengirimkannya, sehingga kamu dapat melakukannya sendiri. Pada saat yang sama ketika Yesuan membuat keputusan, sebuah suara terdengar, dan suara itu agak membingungkan, karena Yesuan tidak dapat melihat di mana orang lain berada. Tak perlu dikatakan, saya khawatir, itu adalah penjaga di sini. Yesuan tentu saja memahami kebenaran ini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Saya khawatir ke-12 warisan ini harus dianggap sebagai modal dan kekayaan terbesar di kamp pelatihan. Setelah Yesuan berjalan ke aula bayangan virtual, dia melihat bahwa tidak ada apa-apa sama sekali, kosong, dan tidak dapat melihat apapun. Namun, saat Yesuan bingung, tiba-tiba seberkas cahaya muncul, diam-diam menunjukkan pertempuran. Apa yang disebut warisan ilusi di sini hanyalah video pertempuran. Tidak heran tidak ada yang bisa memahaminya. Jika demikian, saya khawatir itu benar-benar jenius melawan langit. Tetapi, yang lain tidak bisa, Yesuan tidak bisa melakukannya. Sistem, rekam gambar, analisis gambar. Yesuan berkata kepada sistem, ya, dia memiliki sistem, lalu, apalagi yang tidak bisa dilakukan Yesuan, bahkan jika tidak bisa memulihkan kekuatan magis, mungkin juga bisa mendapatkan sesuatu. Di antara gambar-gambar yang sunyi, baju besi emas, seolah-olah itu adalah kaisar yang tak terkalahkan, berdiri dengan bangga dan tampaknya sedang membicarakan sesuatu. Kebalikannya adalah pasukan besar, pasukan alien. Yesuan belum pernah melihat orang seperti itu, satu-satunya yang bisa dipastikan adalah alien. Pasukannya sangat besar, takutnya ratusan juta, dan ada juga banyak orang kuat. Namun, setelah baju besi emas selesai berbicara, dia hanya melihat tangannya melambai ke langit. Kemudian dia melihat tangannya dan tampaknya memegang seberkas guntur. Dengan dorongan kuat dari baju besi emas, Lei Guang langsung menjadi kekuatan supernatural yang kuat dari langit dan tanah. Seluruh dunia ditempati oleh guntur. Langit, tanah, dan bahkan di bawah tanah, banyak orang berduka dan berteriak, tetapi sayangnya, tidak berguna. Sinar cahaya ada di mana-mana, tidak ada kehidupan. Meskipun tidak ada suara dalam gambar ini, Yesuan masih merasakan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan supernatural yang luar biasa, apa yang bisa kamu miliki dengan kekuatan yang begitu kuat? Meskipun Yesuan tidak tahu kekuatan rata-rata pasukan ini, itu bagus, orang-orang ini semuanya mampu terbang, dan juga memiliki berbagai kekuatan supernatural. Terlebih lagi, jumlah mereka ratusan juta. Ratusan juta orang telah terbunuh oleh stroke. Ketika membunuh orang-orang ini, bahkan batu di jalan, rumput, tidak terluka. Hati Yesuan sangat terkejut. Ini, kekuatan macam apa itu? Apakah ini yang disebut kekuatan magis kuno? Sangat kuat, benar-benar kuat. Sayangnya, gambarnya hanya sedikit, dan tidak ada suara. Gambar itu diulang-ulang, dan Yesuan melihatnya berulang-ulang. Yesuan seperti kipas, terus-menerus melihat rahasia macam apa yang ada, tetapi sayangnya, dia tidak dapat melihatnya. Tentu saja, sistem terus-menerus menganalisis. Bagaimana sistem dianalisis? Yesuan tidak tahu, sekarang, dia tidak punya niat untuk bertanya. Hatinya telah lama ditaklukkan oleh kekuatan sihir yang luar biasa. Suatu hari, sungguh, itu sangat singkat dan singkat. Tiba-tiba, terdengar suara. Waktunya habis, kamu bisa keluar. Sebuah kekuatan besar langsung membawa Yesuan keluar. Yesuan bahkan tidak memiliki sedikit pun perlawanan. Yesuan melihat ke bioskop virtual, tetapi hatinya cukup tidak mau, jadi itu hilang. Untungnya, sistem memperkirakan dan mencatatnya. Namun, ada 11 ilusi, lalu, ini adalah kekuatan supernatural kuno dari ilusi catatan warisan. Apa itu? Hati Yesuan diam-diam memutuskan bahwa di pagi dan sore hari, dia ingin melihat semua 12 bayangan virtual. Dewa-dewa kuno, kekuatan sihir kuno yang kuat, masih banyak, bahkan jika Anda tidak dapat mempelajarinya, bahkan jika Anda melihat beberapa mata, Yesuan sangat puas. Kekuatan seperti itu, saya khawatir tidak ada dewa yang dapat melakukannya sekarang. Mungkin ada beberapa dewa yang kuat yang dapat membuat kekuatan yang begitu besar. Namun, jika Anda ingin tidak melukai bunga lebih awal, bukan batu, kontrol yang begitu kuat, Yesuan tidak berpikir siapapun dapat melakukannya.
Kembali ke kamar saya, kali ini dua keuntungan besar membuat Yesuan sangat mengejutkan, dan pada saat yang sama, penuh dengan harapan. Kali ini hadiahnya, Yesuan mendapat untung besar. Baru saja kembali ke rumah, Yesuan tidak berharap untuk bertanya kepada sistem. Sistem, apa hasil analisis Anda? Dapatkah Anda memecahkannya? Hei, sistem meminta, datanya tidak mencukupi, sistem tidak dapat dipecahkan. Meskipun dalam imajinasi, namun, Yesuan cukup disesalkan. Sangat disayangkan bahwa kekuatan supernatural yang begitu kuat, jika Yesuan dapat mempelajarinya, sapi itu ada di sana. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan, sistem membuat beberapa analisis sederhana, dan sekarang lebih diperkuat. Ketika keterampilan fusi berikutnya di hosting, sistem akan secara otomatis menambahkan hasil analisis ini ke metode latihan baru. Oh, sepertinya sistem masih memiliki sesuatu untuk diperoleh. Perpaduan keterampilan berikutnya dapat ditambahkan ke dalamnya, kemudian, Yesuan akan menunggu, dan menunggu hingga fusi keterampilan berikutnya, tetapi perlu untuk melihat hal-hal baik apa yang dapat diperoleh. Setelah memainkan koin kuno, Yesuan berkata kepada sistem, "Sistem, karena kekuatan sihir tidak memiliki hasil, maka pertama-tama perkuat pedang kalajengking. Saya ingin melihat, pedang suci ini dengan kekuatan iman, dapat memperkuat kekuatan sihir khusus apa." Hei, sistem meminta, fusi dimulai. Hei, sistem meminta, fusi berhasil. Hei, selamat kepada tuan rumah pedang Si untuk mendapatkan kemampuan baru dan melahap jiwa. Melahap jiwa, ketika tuan rumah menggunakan pedang kalajengking untuk menyerang, ada peluang untuk melahap jiwa lawan dan mengubahnya, sehingga membuat lawan menjadi pengikut setia tuan rumah. Hei, Yesuan, yang sedang minum air, hampir tidak menyemprot keluar, sebenarnya, mengeluarkan properti seperti itu. Ini terlalu membosankan. Jelas bertarung dengan dirinya sendiri, tetapi, dengan pertarungan, jiwa lawan telah berubah. Apakah ini terlalu abnormal? Namun, ketika Yesuan melihat peluangnya, ketegasan itu masih tidak bisa berkata-kata. Nima ini hanyalah properti iga ayam yang diadu. Karena, peluang untuk memicunya adalah 1 dari 10.000. 1 dari 10.000 hanyalah sebuah peluang, tidak mutlak, artinya, itu mungkin tidak dipicu oleh puluhan ribu pedang Yesuan. Rasa iga ayam seperti itu, apa yang bisa dikatakan Yesuan? Hanya bisa mengatakan bahwa itu bagus untuk dilihat. Tentu saja, jika ada kesempatan di masa depan, itu mungkin diperkuat. Namun, fenomena itu, peluang 1 dari 10.000, bagaimana cara memperkuat, dapat diperkuat untuk dapat digunakan. Lupakan saja, Yesuan langsung membuang ini, jangan mengerti. Dalam beberapa hari ke depan, sepertinya mereka sangat tenang. Para pendekar pedang buas terus-menerus menyelidiki rahasia ini, tetapi mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang terbatas dan tidak dapat menemukan terlalu banyak hal yang berguna. Hal yang sama berlaku bagi orang-orang di pemadam kebakaran, dan kekuatannya tidak cukup untuk mencapai rahasia tersebut. Adapun, berita di sisi 100 hitungan, belum ada yang kembali. Yesuan telah bertanya 2 kali di tengah, hanya mengetahui bahwa sekarang Baidumen telah mengirim orang keluar dari lingkup pengaruh kabinet, tetapi masih belum ada keuntungan, mencari keberadaan jatuhnya, tampaknya itu hanya dapat datang perlahan-lahan. Namun, yang tidak diketahui Yesuan adalah bahwa ketenangan di permukaan hanyalah malam menjelang badai. Pada saat ini, ada kekuatan misterius yang berkumpul bersama, untuk itu adalah untuk mendapatkan Yesuan, bahkan untuk kehidupan Yesuan. Akhirnya, kedatangan akan selalu datang. Pada hari ini, Yesuan bosan tinggal di kamp pelatihan. Anda harus tahu bahwa kursus di kamp pelatihan, Yesuan juga tertarik pada sejarah para dewa. Saya benar-benar ingin mengatakan apa itu kultivasi ajaib, Yesuan tidak melihat mata. Namun, hari-hari yang awalnya tenang itu terganggu oleh seorang gadis yang menerobos masuk. Yesuan Gongzi, cepat, lepaskan aku. Gadis ini, Yesuan tidak tahu, begitu ingin menemukan diriku sendiri, untuk apa? Siapa kamu? Apa yang kamu cari? Oh, Yesuan Gongzi, ikuti saja aku, jangan pergi, sudah terlambat, dan asap terbang itu pasti akan diambil oleh mereka. Apa? Asap terbang? Yesuan terkejut dan segera berdiri, saat gadis itu bergegas keluar. Dalam perjalanan, Yesuan mungkin juga mengerti hal-hal yang berlalu. Ternyata Fei Xuan akan membuat makanan untuk Yesuan setiap setengah bulan.
Meskipun beberapa bahan ditukar langsung di kamp pelatihan, beberapa di antaranya ditukar di luar. Di antara mereka, terutama bahan-bahan binatang buas, sebagian besar hanya dapat ditebus dari luar. Hari ini, Asap Terbang dan gadis bernama Luoki pergi ke sebuah penginapan untuk mengambil bahan-bahan para dewa dan hewan yang telah ditetapkan. Bahan-bahan ini adalah barang yang bagus untuk ditukar dengan kamp pelatihan Asap Terbang awal. Menurut kebenaran, tidak ada masalah. Namun, ketika mereka tiba di penginapan, mereka langsung dikelilingi oleh sekelompok orang. Orang-orang ini datang ke tempat yang tidak dapat dijelaskan, sehingga Asap Terbang dan gadis itu terlalu tidak responsif. Luoki hanya lebih rendah dari para dewa, dan Asap sekarang hanya para dewa. Orang-orang di sekitar mereka, tetapi 5 dewa yang lebih rendah, dan 2 dewa menengah, dan 1 adalah dewa surgawi terbaik. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Pada menit terakhir, Feiki menggunakan cara khusus untuk mengirim Luoki pergi. Luoki ini pertama kali memikirkan Ye Xuan. Karena di dalam hati Luoki, Ye Xuan adalah orang yang sangat terkenal, bahkan Flying Smoke hanyalah pembantunya, jadi dia tidak ragu, langsung berlari mencari Ye Xuan. Kedua pria itu bergerak sangat cepat, dan ketika mereka tidak lama, mereka tiba di penginapan. Pada saat ini, ada banyak orang berkumpul di sekitar penginapan, tetapi mereka semua melihatnya dan tidak ada yang campur tangan. Saya mendengar bahwa gadis itu sebenarnya adalah seorang budak. Orang-orang di sekitarnya adalah budak. Para budak tidak hanya sering mendapatkan beberapa budak untuk dijual, tetapi juga menangkap para budak yang melarikan diri. Gadis ini benar-benar cukup sial, lihat penampilannya saat ini juga bercampur dengan baik. Saya tidak menyangka, tetapi itu adalah seorang budak, tetapi sayangnya. Ye Xuan mendengar argumen dari jauh, dan secara alami dapat memastikan bahwa itu adalah Flying Smoke. Sialan, siapa yang mengatakan bahwa Flying Smoke adalah seorang budak? Dalam hati Ye Xuan, tidak pernah ada, bahkan jika itu adalah seorang budak dalam sekejap. Budak, seorang budak yang baik, siapa yang memberi mereka semua kekuatan untuk menangkap orang? Boom, sosok Ye Xuan bergerak dan langsung menyerbu ke dalam penginapan. Pada saat ini, asap yang berterbangan, larangan samar di sekujur tubuh yang ditutupi kain, jelas, ini adalah pertahanan terhadap distribusi rokok. Di sekelilingnya, 8 orang memandangi asap yang berterbangan. Oh, hei, aku harus melihatnya. Berapa lama kamu bisa bertahan? Tidak masalah, kakek punya waktu untuk bermain denganmu. Ternyata di luar larangan asap yang berterbangan, larangan khusus diberikan kepada orang-orang ini, dan pertahanan terhadap hilangnya asap yang berterbangan dilarang. Dengan kekuatan 8 orang untuk menekan asap yang berterbangan, bagaimana asap yang berterbangan bisa bertahan? Tiba-tiba aku melihat Ye Xuan masuk, dan orang yang paling dekat dengan Ye Xuan berkata dengan santai. Anak muda, menonton teater berdiri jauh, budakku menangkap para budak, dan dengan hati-hati menunggu kecelakaan itu melukaimu. Aku menyakiti pamanmu. Tiba-tiba, Ye Xuan menembak, dan ketika dia menembak, itu penuh. Hancurkan para dewa, berikan aku untuk mati. Jian Ye Xuan ini marah dan tidak memiliki tangan sedikit pun untuk bertahan. Boom, pedang hanyalah pedang, dan pria itu terbunuh dalam sekejap. Bahkan para budak lainnya belum datang dan bereaksi. Sampai Ye Xuan membunuh orang, para talenta itu bereaksi. Sialan, bocah, kau tahu siapa kita. Namun, kata-kata pria ini belum selesai dan dia disela oleh Ye Xuan. Selain itu terputus di antara pedang. Boom, itu pedang lain, itu masih kejam. Murid budak lainnya langsung terbunuh di tempat. 6 orang yang tersisa masih berani untuk kabur, dan langsung mundur, menjauh dari Ye Xuan. Melihat pembunuhan Ye Xuan, orang-orang di sekitarnya semua kehilangan perbedaan, dan banyak orang mengambil inisiatif untuk mundur ke belakang. Namun, Ye Xuan tidak melakukan banyak hal sama sekali, tetapi langsung menembak, dan bahkan tidak melihat tindakan apa yang dilakukan Ye Xuan, itu secara langsung melanggar larangan para budak. Santou, kamu baik-baik saja. Ye Xuan menatap asap yang berterbangan, dengan kekhawatiran di matanya. Biarkan putranya khawatir, gadis kecil itu berdosa. Apa yang kamu bicarakan? Orang-orang ini takut untuk memukul idemu. Datanglah dan bantu aku merawat gadis itu. Aku ingin membunuh orang-orang ini. Kalimat kedua Ye Xuan adalah untuk Luoki. Pada titik ini, Luoki tercengang. Di matanya,
meskipun kekuatan Ye Xuan telah dinaikkan menjadi orang berukuran sedang, namun, bagaimanapun, peningkatan Ye Xuan belum lama. Namun, Ye Xuan sebenarnya menghadapi 8 kekuatan dan dapat dikatakan tidak lebih lemah dari murid-murid budaknya. Dia masih tidak ragu untuk menembak, tetapi bahkan satu tembakan pun akan membunuh 2 orang berturut-turut. Oh, oke. Luoqi tergagap, tetapi masih dengan cepat datang ke sisi asap yang berterbangan, dengan hati-hati menjaga asap yang berterbangan. Kamu adalah tuannya. Pada titik ini, dewa pemimpin dari pemimpin itu menatap Ye Xuan, matanya marah, tetapi dia menahan amarahnya dan bertanya kepada Ye Xuan. Akankah Ye Xuan menjawabnya? Tidak, sama sekali tidak. Dalam hati Ye Xuan, orang-orang ini hanya memiliki satu jalan untuk ditempuh, dan itu adalah kematian. Oleh karena itu, Ye Xuan perlahan berbalik, dan pedang di tangannya digenggam lagi. Lingkungan di sini tidak cocok untuk memanggil ribuan binatang buas. Namun, Ye Xuan sendiri tidak akan takut pada orang-orang ini. Nak, karena kamu adalah tuannya, maka segalanya akan lebih mudah. Budakku bersedia membayar harga yang besar untuk membelinya, kamu membayar harganya. Ternyata mereka hanya merampok orang. Tawar, baiklah, aku akan memberimu harganya. Hancurkan para dewa. Harga yang diminta Ye Xuan adalah kematian. Budak lainnya terbunuh. Bahkan orang-orang yang berada di alam yang sama dengan Ye Xuan akan dibunuh oleh Ye Xuan jika mereka tidak memperhatikan, apalagi mereka yang lebih rendah dari Ye Xuan. Bahkan, jika tidak ada kritik, Ye Xuan dapat membunuh mereka. Senjata ajaib, apakah Anda ingin menggunakan kekuatan pedang? Apakah mungkin, bahkan membunuh 3 orang, dari saat masuk ke masa sekarang, hanya berapa lama, Ye Xuan telah membunuh 3 orang. Para budak tidak dapat menahannya. Sialan, bocah, ini adalah orang yang mencarimu untuk mati, berani membunuh budakku. Hari ini, kamu akan mati, naik, bunuh aku, bunuh dia. Dengan tujuan misi, sebuah kata menarik perhatian Ye Xuan. Target misi, tampaknya orang-orang ini tidak menemukan asap terbang tanpa alasan. Namun, Ye Xuan sekarang tidak ingin bertanya terlalu banyak, sosok itu melintas, itu muncul di luar penginapan. Pada saat ini, Luoqi juga berjalan keluar dari penginapan dengan asap terbang yang lemah, jadi Ye Xuan akan keluar. Dia ingin membunuh para budak itu, dan itu adalah pembunuhan. Biarkan orang-orang ini menyesali kesulitan menemukan asap yang berterbangan, tentu saja, bahkan jika Anda menyesalinya, Anda akan mati. 5 orang dengan cepat bergegas keluar dan bergegas langsung menuju Ye Xuan. 3 orang yang dibunuh oleh Ye Xuan hanyalah dewa-dewa yang lebih rendah. Di antara 5 yang tersisa, 1 adalah dewa tingkat tinggi, dan 2 dewa menengah diperbaiki, sehingga mereka merasa bahwa mereka menang. Bahkan para penonton cukup optimis tentang Ye Xuan. Beberapa orang dapat melihat bahwa kultivasi Ye Xuan hanyalah dewa menengah hari, dan hanya ada 1 produk. Di hadapan 3 orang di atas wilayahnya, 1 bahkan lebih tinggi dari wilayah besar. Yah, mereka tidak berpikir bahwa Ye Xuan dapat mengalahkan lawan. Namun, siapa yang memberitahu mereka bahwa Ye Xuan harus turun tangan? Keluarlah, ribuan binatang buas. 1000 binatang buas. Di antara tabrakan, ribuan binatang buas tiba-tiba muncul, dan ketika mereka muncul, mereka tidak ragu untuk mengelilingi kelimanya. Di antara gelombang, memanggil ribuan peperangan yang kuat, ini berarti, para budak dan orang-orang di sekitar mereka terkejut. Tidak asing lagi dengan perang, dan banyak orang akan mendapatkan beberapa. Tetapi 1000 kepala, jangan katakan jika Anda dapat mengendalikan, bahkan jika Anda menangkap, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Mereka yang dapat membesarkan ribuan binatang buas tidak diragukan lagi adalah orang-orang dengan identitas tertentu. Terlebih lagi, itu masih sangat kuat. Tentu saja, Ye Xuan tidak tahu apa yang mereka pikirkan, dan dia tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Melihat para budak, Ye Xuan langsung memerintahkan, "Beri aku bunuh mereka semua." Raungan. Tunggangan tingkat dewa berkepala 1000 itu tidak ragu-ragu dan langsung menyerbu ke arah 5 murid budak. Kau tahu, kali ini Ye Xuan memanggil, meskipun hanya ada 3 tunggangan tingkat platinum, dan 17 tunggangan ares tingkat emas. Namun, kekuatan sekuat itu sudah cukup untuk menghancurkan orang-orang ini berkali-kali. Ya, itu menghancurkan, yang bukan pertempuran langsung. Tidak dari awal. Tentu saja,
Di awal, di permukaan, Yesuan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bisa bertarung, dari awal sudah ditakdirkan sampai akhir. Kelima orang itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan mereka ditingkatkan oleh ribuan binatang buas dan bahkan membunuh 4 orang. Hanya murid budak yang berada di superioritas surga yang mampu menahan gelombang serangan pertama. Tidakkah kau ingin tahu mengapa kita tidak bisa menangkapnya? Murid budak itu berteriak dan berharap Yesuan memaafkannya atas rahasia ini. Sayang sekali dia benar-benar menginginkan lebih. Yesuan tidak peduli. Karena, Yesuan memiliki caranya sendiri untuk menyelidiki dengan jelas. Tidak mau, disertai kalimat ini, pendekar pedang 1000 binatang langsung menembak. Tanpa ketegangan, murid budak terakhir jatuh ke tanah dengan keengganan yang tak terbatas. Hatinya penuh penyesalan, mengapa Anda mengambil tugas ini? Pada saat itu, ketika orang itu memberi mereka tugas, mereka tidak mengatakan bahwa pemuda ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika Anda tahu, mereka tidak akan pergi ke misi seperti ini. Nuge, hei, budak yang baik, urusan hari ini, saya ingat Yesuan, datanglah ke Jepang, akan menjadi pemula untuk memusnahkan budak-budakmu. Suara samar Yesuan terdengar di telinga orang-orang di sekitarnya, dan tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Yesuan berbalik dan menatap asap yang berterbangan dengan sedikit amarah. Mengapa kamu tidak pergi? Yang lain tidak mengerti, tetapi asap yang berterbangan mengerti arti kalimat ini, dan asap yang berterbangan dapat dengan cepat dipindahkan ke Yesuan di mana saja. Jika saya memiliki masalah di awal, dia akan mengirimkannya secara langsung dan dia pasti dapat menghindarinya. Namun, asap terbang itu menjawab, tidak terlambat, dan Yesuan, aku juga mengerti kalimat ini. Arti dari asap terbang itu adalah bahwa pada awalnya, untuk menutupi kepergian Rogi, aku kehilangan kesempatan, dan di belakang, aku tidak punya waktu untuk pergi. Tampaknya Luoki ini adalah teman baik Feiyan. Untuk ini, Yesuan tidak baik untuk mengatakan apapun, dia tidak dapat memerintahkan asap untuk tidak berteman atau semacamnya. Aku akan membuka tanda budak untukmu. Saat dia berkata, Yesuan mengeluarkan pecahan asap yang berterbangan. Permintaan ini pernah disampaikan Yesuan sebelumnya. Namun, Flying Smoke menolaknya. Tak disangka kali ini, Flying Smoke kembali menolak. Tidak, ini adalah kesediaan seorang wanita kecil, bersedia menjadi budak bagi putra kehidupan, melupakan putra. Tiba-tiba, Flying Smoke langsung jatuh ke tanah. Tampaknya Flying Smoke yang tidak takut dengan ancaman kematian itu takut untuk menghubungi hubungan majikan dan pelayan dengan Yesuan. Yesuan mengerutkan kening, dia tidak mengerti, dia benar-benar tidak mengerti, normal saja, bahkan jika Yesuan mengangkat hubungan majikan budak kepada Flying Smoke tidak dapat meninggalkannya di dalam diri Yesuan, dan apa bedanya sekarang? Kenapa? Mengapa Flying Smoke tidak enggan, dan hidup dan mati tidak bersedia mengangkat hubungan budak ini? Bahkan kematian pun bersedia, tetapi tidak bersedia mengangkat hubungan antara tuan dan budak. Yesuan benar-benar tidak dapat mengerti, tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Flying Smoke. Melihat Flying Smoke yang begitu tegas, Yesuan tentu saja tidak pandai berkata apa-apa. Sebaliknya, mengambil beberapa langkah pertama dan mengeluarkan Flying Smoke. Baiklah, karena kau masih tidak mau, aku tidak memaksamu. Asap terbang itu tersenyum tipis, dan matanya penuh rasa terima kasih. Mengapa asap terbang itu tidak mau menghubungi hubungan budak tuan dengan Yesuan? Sebenarnya, itu juga karena Yesuan melahap bulu-bulu terbang di angkasa. Mengenai alasannya, aku khawatir itu akan lama kemudian, Yesuan bisa mengerti. Luoki tidak bisa mengerti pelayan tuan Yesuan dan Fei Yu. Menjadi hati tuan ingin menghilangkan hubungan antara tuan dan budak, tetapi budak itu yang terbunuh dan tidak mau. Kombinasi yang luar biasa ini jarang terjadi. Sampai saat ini, Luoki mengerti mengapa asap terbang begitu tulus kepada Yesuan, ini bukan alasan untuk kontrak budak utama, tetapi karena asap terbang itu menyentuh lubuk hati, itu benar-benar setia kepada Yesuan. Tentu saja, hanya asap terbang itu sendiri sampai kesetiaannya, tidak hanya untuk Yesuan. Kemudian ketiganya kembali ke kamp pelatihan namun, pemandangan ini terlihat jelas oleh sekelompok orang di kejauhan. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan Yesuan ini bisa begitu dahsyat. Tidak, justru itu adalah peperangannya.
Aku tidak menyangka bahwa dia memiliki begitu banyak peperangan yang dahsyat. Sepertinya aku masih meremehkannya. Kelompok sampah ini bahkan tidak dapat melakukan hal sekecil itu. Jelas, orang ini adalah orang yang melepaskan asap terbang yang ditahan. Hei, asap terbang, kau milikku, kau adalah malamku yang jauh dari perbaikan. Orang ini, itu adalah malam perbaikan, belum mengalahkan Yesuan, tetapi malam yang jauh dari perbaikan, tetapi sudah tidak dapat menahan keinginan untuk memiliki asap terbang terlebih dahulu. Terutama ketika penjaga keluarga di sekitarnya mengatakan kepadanya bahwa asap terbang ternyata adalah seorang budak, dan setelah seorang perawan, itu hanya karena dia tidak bisa menunggu. Inti secara alami memiliki cara khusus untuk membuat pecahan asli dari asap terbang kehilangan efeknya, dan untuk membedakan dirinya dari pecahan dewa yang digunakan untuk mengendalikan asap terbang. Cara seperti itu hampir tidak ada kekuatan yang mirip dengan budak, tetapi karena kekhususan gas, hanya sedikit orang yang mengetahuinya dan jarang menggunakannya. Kali ini, perbaikan malam telah menyiapkan harga yang cukup, yaitu, saya ingin mendapatkan asap terbang dalam satu gerakan, tetapi sayangnya, saya tidak berharap itu akhirnya gagal. Pergi, sampaikan perintah pangeran, berikan saya tindakan skala penuh terhadap orang itu. Hei, hewan peliharaan perang, saya harus melihatnya. Di kamp pelatihan, Anda tidak dapat menggunakan hewan peliharaan perang, bagaimana menghadapinya? Sebenarnya tidak diperbolehkan menggunakan hewan peliharaan perang di kamp pelatihan. Itu hanya aturan bahwa dalam pertempuran antara para murid, mereka hanya dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jelas, perbaikan malam juga mengatur catur besar melawan Yesuan. Saat ini, dia akhirnya memulai. Yesuan kembali ke kediamannya dengan asap terbang. Tanpa diduga, Luoki juga mengikuti. Saat ini, di hati Luoki, Yesuan hanyalah pria yang sangat sempurna. Setelah mengetahui bahwa asap terbang itu adalah budak Yesuan, Luoki terkejut, dan para pelayan itu lebih umum. Tetapi budak, sungguh, tidak terlalu umum. Karena banyak orang lebih suka mati dan tidak mau menjadi budak. Oleh karena itu, jumlah budak dan setidaknya, tentu saja, Anda harus mengatakan bahwa mereka yang menggunakan orang biasa sebagai budak pasti banyak. Namun, sangat jarang menjadi budak setelah menjadi dewa. Terlebih lagi, kombinasi asap terbang dan Yesuan seperti itu. Pemilik ingin menghubungi tuan dan budak, tetapi budak itu tidak mau. Apa keindahan Flying Smoke! Sangat cantik dan cantik, selama aku melihat orang-orang yang Flying Smoke, pria dibuang, dan wanita, bahkan jantung perusahaan, tidak bisa hidup. Apakah Flying Smoke begitu kuat? Sangat kuat, di urutan ke-7, Flying Smoke adalah seorang jenius yang diakui, meskipun ranahnya tidak tinggi sekarang, tetapi pembelajaran yang kuat, dan bakat yang luar biasa, dia juga terkenal di daftar jenius. Namun, karena cahaya Yesuan terlalu kuat, itu terhalang. Terlebih lagi, Flying Smoke lebih akrab dengan banyak kekuatan misterius. Dapat dikatakan bahwa Flying Smoke hampir sempurna. Namun, itu adalah wanita yang begitu sempurna, tetapi rela menjadi budak Yesuan. Untuk sementara waktu, Luoki lebih ingin tahu tentang Yesuan. Tidak ada istirahat dalam Flying Smoke. Meskipun dia baru saja mengalami pertempuran, kerugiannya sangat besar. Namun, dia tidak punya waktu untuk beristirahat, tetapi sibuk menyiapkan makanan untuk Yesuan. Selain itu, tidak peduli bagaimana Yesuan bertanya, Feiyan hanya tersenyum dan tidak berhenti. Kemudian, Yesuan menyerah. Aku menunggu sampai aku melihat Yesuan memakan makanan yang aku siapkan, dan asapnya pun terpuaskan dan pergi bersama Luoki. Apa yang terjadi hari ini tidak diragukan lagi telah membunyikan alarm bagi Yesuan, membuat Yesuan mengerti bahwa dia tidak aman di kamp pelatihan. Dalam perjalanan kembali, Luoki terus-menerus bertanya tentang Yesuan dengan rokok yang beterbangan. Asap yang beterbangan untuk diarahkan, selama dapat dikatakan, itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Sebenarnya, seorang gadis bertanya tentang seorang pria karena apa yang ditakuti, tetapi itu sudah jelas. Sayangnya, Yesuan tidak peduli dengan Rocky. Jika bukan karena Luoki adalah teman Feiyan, aku khawatir Yesuan tidak akan lebih memperhatikannya. Luoki ini, sebenarnya, tidak sederhana. Luo Jia, di hadapan Moge, juga memiliki kekuatan tertentu. Luoki adalah satu-satunya pewaris keluarga Luo. Dapat dibayangkan bahwa pasti ada banyak orang yang mengejarnya.
Bagaimana dengan para dewa, pria dan wanita menyukai hal-hal semacam ini? Tentu saja, itu juga sangat normal. Setelah Ye Xuan meninggalkan kedua wanita itu, dia menemukan orang itu di pemadam kebakaran. Dia perlu tahu siapa yang diterima budak itu, dan kemudian bersusah payah menerbangkan rokok itu. Dia akan membawa orang itu keluar dan kemudian berjongkok. Hei, jemput. Sayangnya, kali ini, Ye Xuan salah perhitungan. Tidak ada berita yang berguna untuk diselidiki sama sekali. Seolah-olah tugas itu, hanya 8 orang yang menerimanya secara pribadi. Ketika Ye Xuan menerima laporan itu, dia bahkan lebih merahasiakan tentang budak itu. Jika demikian halnya, maka jangan salahkan Ye Xuan karena menghancurkan budak itu. Namun, sebelum ini, Ye Xuan mendapat masalah. Ye Xuan, kau keluarkan aku. Ketika Ye Xuan sedang dalam masa-masa membosankan, dia mendengar teriakan di luar pintu. Ye Xuan sedikit mengernyit, siapa yang mencarinya, dan, masih, kemarahannya begitu besar. Karena itu, dia tidak ragu-ragu dan langsung keluar. Siapa kamu? Ye Xuan menatap pria itu. Dia tidak mengenal orang ini. Dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tetapi mengapa orang ini datang untuk mencari masalahnya sendiri? Ye Xuan, kamu munafik, siapa aku? Aku adalah saudara laki-laki Hong Yuan yang telah kamu hancurkan. Hari ini, aku harus membalaskan dendam saudara perempuanku dan membunuhmu. Hei, itu benar-benar kakak laki-laki Hong Yuan. Red Yuan adalah yang ke-9. Dia terlihat sangat cantik. Aku tidak menyangka Ye Xuan ini menjadi binatang buas seperti itu. Ye Xuan sedikit tertegun, apa itu Red Yuan Green Yuan? Dia tidak tahu, dia Ye Xuan, bukanlah orang seperti itu. Tampaknya orang ini mencari orang yang salah. Siapa adikmu? Aku tidak tahu, dan aku tidak akan membuat hal-hal canggung seperti itu. Kau pergilah, kau mencari orang yang salah. Hei, mencari orang yang salah. Tentu saja kau tidak akan mengakuinya. Jangan khawatir, aku membunuhmu, kau akan mengakuinya dengan sendirinya. Orang itu benar-benar menembak langsung, terlepas dari aturan kamp pelatihan, satu tembakan, itu membunuh. Pada titik ini, banyak orang, termasuk mereka yang memiliki mentor, masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi tidak ada yang siap. Tetapi orang ini jelas siap. Satu tembakan, bahkan yang dikorbankan adalah hantu Dewa Iblis. Hantu Dewa Iblis ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang seperti dia, karena kekuatan bayangan virtual ini telah mencapai puncak para dewa. Hei, tuan rumah harus memperhatikan, mendeteksi serangan yang kuat, tuan rumah harus bersiap untuk pertahanan. Sialan, mengatakan bahwa itu langsung, Ye Xuan telah mengatakan, lalu apa Hong Yuan, dia tidak tahu, tidak berharap, orang ini, sebenarnya masih mengatakan itu akan ditembak. Ini adalah hantu Dewa Iblis dari puncak para dewa, dan orang itu, juga merupakan orang kuat dari surga yang lebih tinggi. Pada saat ini, bukan hanya Dewa Iblis yang bergegas ke Ye Xuan, tetapi pria itu juga bergegas. Sialan, Ye Xuan sangat marah, tetapi dia tidak diam. Seberkas cahaya meletus di sekitar pedang suci dan langsung menjaga Ye Xuan. Serangan yang kuat, ketika tiba di sisi Ye Xuan, langsung ditentang. Kali ini, Ye Xuan tidak mengendalikan pedang, tetapi pedang itu terbang keluar. Tentu saja, akurat untuk mengatakan bahwa Megatron telah menembak. Megatron telah hidup dalam pedang suci. Sekarang Ye Xuan dalam bahaya, maka Megatron tidak akan peduli. Ketika para dewa suci dan para dewa bergegas, Megatron akan tanpa ragu-ragu, mereka meluncurkan perisai pemakan jiwa dan memblokir serangan mereka. Pada saat ini, Ye Xuan masih berdiri dalam posisi yang santai. Di atas kepalanya, pedang suci memancarkan cahaya redup, melindungi Ye Xuan. Dan saudara laki-laki Hong Yuan terus-menerus meluncurkan serangan ganas di sekitar sisi Ye Xuan. Tentu saja, itu hanya sia-sia. Pada saat ini, orang-orang di sekitar juga terkejut. Mengapa mereka mengguncang saudara Yuan Merah akan meledak menjadi serangan yang begitu kuat? Lagi pula, sebelumnya saudara Yuan Merah tidak dapat memiliki cara yang begitu kuat. Pada saat yang sama, itu mengejutkan untuk meninggalkan pertahanan villa. Abaikan, ini diabaikan begitu saja sebagai serangan yang kuat. Banyak orang dapat melakukannya dengan mampu menyerang hantu para dewa yang melawan puncak para dewa. Beberapa dapat lebih mudah daripada Ye Xuan. Namun,
Itu karena kekuatan mereka sendiri sangat kuat dan kuat, melampaui saudara-saudara merah. Namun, Yesuan tidak sama, kekuatan Yesuan hanya yang berukuran sedang terlalu dalam. Bahkan beberapa bulan yang lalu, dia hanya sampah para dewa. Namun, orang seperti itu yang jelas-jelas berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, dan bahkan bertahan melawan serangan orang kuat yang berkali-kali lebih kuat darinya. Dalam hal ini, biarkan sekitarnya, apa yang bisa Anda katakan? Itu senjata ajaib, pedang itu tampaknya sangat kuat. Beberapa orang mengatakan bahwa saat ini, penampilan Yesuan, yang paling memukau, adalah pedang suci. Dari pertahanan aktif awal, pedang suci menyerang dari sisi belakang pertahanan. Dapat dikatakan bahwa semua ini terjadi tanpa kendali Yesuan, dan itu sepenuhnya dilakukan oleh pedang itu sendiri. Atau itu adalah kendali Megatron. Di mata orang lain, alam pasti terkejut. Ada banyak hal yang memiliki senjata atau peralatan. Ada juga banyak yang dapat bertarung secara mandiri. Namun, bagaimanapun juga, roh adalah roh instrumental, dan cacatnya juga sangat jelas. Jika Anda membiarkan roh pergi untuk bertarung sendiri, kekuatannya akan turun banyak. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, tidak seorang pun akan membiarkan roh bertarung sendiri kecuali mereka harus melakukannya. Namun, bagaimana situasi Yesuan saat ini? Jelas, pedang itu bertarung dengan sendirinya, tetapi dapat menekan bayangan magis Dewa Iblis dan saudara laki-laki Hong Yuan. Roh-roh tidak akan pernah bisa melampaui kekuatan tuannya. Ini adalah hukum besi, tidak ada yang bisa melanggarnya. Tidak bisa membacanya, semua orang telah kehilangan akal sehat mereka. Mereka tidak dapat memahami pertempuran sekarang. Mereka tidak dapat memahami mengapa pedang Yesuan begitu kuat. Pada saat ini, Yesuan tidak ingin menembak. Orang ini jelas karena saudara perempuannya hancur, jadi dia datang untuk membalas dendam. Meskipun dikatakan bahwa Yesuan tidak melakukan ini, Yesuan cukup menyedihkan, jadi Yesuan tidak ingin melawan orang ini. Baiklah, cukup. Aku sudah bilang, urusan adikmu bukan urusanku. Aku tidak tahu dari mana kau mendengar berita ini. Tapi, bukan urusanku, bukan urusanku. Aku memang melakukan sesuatu di Yesuan, tapi aku tidak akan pernah menghalanginya. Tidakkah kau melakukannya? Hei, Yesuan, dasar bajingan, aku melihatmu keluar dari kamar adikku. Apa kau ingin berdebat? Yesuan Le, melihat diriku sendiri dengan mataku sendiri. Kapan kau melihatnya? Tadi malam. Hei, Yesuan, kau tidak perlu berdebat, hari ini, aku akan membunuhmu. Haha, Yesuan tertawa, tadi malam. Sepertinya dia bahkan tidak punya pintu tadi malam. Namun, membiarkan orang ini mendapat masalah bukanlah caranya. Baiklah, aku sudah bilang, aku bukan aku, tapi karena seseorang berani mendiskreditkanku, tidak peduli siapa aku pasti akan menangkapnya. Yakinlah, urusanmu, aku yang bertanggung jawab atasmu, aku memikirkannya. Aku sendiri, kepala orang itu, aku akan menyimpannya untukmu. Yesuan berkata dengan lemah, matanya telah melihat sekeliling. Sekarang, Yesuan mengerti bahwa beberapa orang ingin menjebak diri mereka sendiri. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, maka mereka dapat membunuh Yesuan dengan saudara mereka. Mereka yang bersembunyi dalam kegelapan adalah perhitungan yang baik, dan mereka dapat memecahkan Yesuan tanpa menggunakan tembakan mereka sendiri. Sayangnya, angan-angannya bermain dengan sangat baik. Yesuan, bukan orang yang dibiarkan dibantai oleh orang lain. Kembalikan aku, teriak Yesuan. Megatron dan Yesuan berpikir sejenak, dan dua lampu menyala pada saat yang sama. Hancurkan para dewa, ya, itu untuk menghancurkan para dewa. Di tangan Yesuan, pedang hanya dapat digunakan untuk membunuh dewa. Ketika Megatron mengambil alih otoritas kendali, ia bahkan mengeluarkan dua suara keras terdengar, dua sinar cahaya, langsung memaksa kembali saudara laki-laki saudara merah dan bayangan virtual Dewa Iblis. Terlebih lagi, karena pedang suci menghadapi alasan bahwa Dewa Iblis akan kritis, bahkan ilusi Dewa Iblis rusak parah. Sebenarnya, meskipun saudara laki-laki saudara Hong Yuan sedang terburu-buru, meskipun dia marah, masih ada alasan. Dari Yesuan belum tertembak, dalam interpretasi Yesuan. Dalam kombinasi dengan situasinya sendiri, saudara Hong Yuan masih memiliki beberapa keraguan.
Anda tahu, kemarin, ilusi dewa iblisnya hanyalah dewa menengah. Namun, ketika insiden saudara perempuannya terjadi, entah bagaimana, satu orang bertukar dengannya dengan harga murah. Harta karun yang berat, harta karun yang untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan bayangan virtual dewa iblisnya. Harta karun yang berat itu, dapat membuat ilusi dewa iblis ini meledak dari kekuatan puncak para dewa dalam waktu 1 jam. Hal yang baik, saudara Hong Yuan belum pernah bertemu di kamp pelatihan selama ribuan tahun, mengapa itu terjadi kemarin? Juga, dia pergi ke kediaman Hong Yuan, dan tampaknya seseorang dengan sengaja membimbingnya. Pada saat itu, seseorang memberitahu dia bahwa saudara perempuannya dalam bahaya, jadi dia segera bergegas. Secara kebetulan, dia hanya lewat, dan dia melihat pemandangan Yesuan. Jika Yesuan sekarang langsung bersamanya, mungkin dia tidak akan meragukan apapun, tetapi Yesuan tidak menembak, tetapi hanya pedangnya dan pertarungannya sendiri, mereka telah mampu memaksa diri mereka kembali. Langkah besar Yesuan untuk memanggil ribuan binatang buas bukanlah rahasia di seluruh kamp pelatihan kemudian, Yesuan tidak menembak, tetapi mampu memaksa dirinya untuk mundur. Ini bukan untuk menjelaskan, Yesuan telah mengalahkan, dan bahkan mencekik kekuatannya. Yesuan tidak melakukan ini, tetapi malah menghadapi dirinya sendiri dengan kejujuran. Tidak diragukan lagi, biarkan saudara lelaki yang berhati merah, yang awalnya marah, perlahan-lahan tenang. Urusan saudara perempuanku, bukankah itu yang kamu lakukan? Setelah mendengar ini, Yesuan mendongak dan berkata dengan lemah. Aku berkata, itu bukan aku. Itu bukan aku. Jika itu benar-benar yang aku lakukan, maka apakah kamu pikir kamu masih kesulitan memanggilku ke sini? Adapun saudara perempuanmu, aku bahkan tidak tahu siapa dia. Mengapa kamu mencari masalahnya? Jangan khawatir, karena masalah ini telah melibatkanku, maka aku akan mengurusnya. Tunggu, segera. Aku akan memberimu orang di belakangmu. Komitmen Yesuan selalu dipatuhi. Terlebih lagi, Yesuan sangat jelas tentang urusan hari ini. Dia harus membuat solusi. Jika dia tidak mengambil tangan hitam di balik layar, maka hal seperti ini akan terjadi lagi. Namun, Yesuan masih meremehkan cara orang-orang itu. Setelah saudara laki-laki Hong Yuan pergi sementara, Yesuan memulai penyelidikan. Dia meminta para perokok dan pemadam kebakaran untuk menyelidikinya. Sayangnya, tidak ada hasil. Tentu saja, Yesuan juga mengerti bahwa dia dapat menggunakan terlalu sedikit dan terlalu sedikit kekuatan. Namun, Yesuan tidak terlalu peduli. Karena tangan hitam di balik layar akan menemukan Yesuan masalah pertama, maka akan ada yang kedua kalinya, ketiga kalinya, dapat dikatakan bahwa orang-orang itu tidak mencapai tujuan mereka selama 1 hari, maka, hal-hal seperti ini akan terus terjadi. Ini beberapa hari lagi. Pada hari ini, Yesuan hanya menunggu kamp pelatihan. Namun, serangan tiba-tiba mengatakan bahwa wabah itu pecah. Sama halnya dengan kamp pelatihan, 5 orang sama dengan ke-10. Hal yang paling aneh adalah alasan mereka. Itu dia, ya, ini Yesuan, itu terlalu menipu, itu terlalu menggertak. Ya, hari ini, aku harus menunggunya membalas dendam. Wah, dia jenius, ya, kita hanya orang biasa. Kita bisa membiarkannya, bahkan bersembunyi darinya, tetapi mengapa dia harus selangkah demi selangkah? Karena jangan beri nafkah, maka mari kita mati bersama. Ketika kelima orang itu bergegas ke Yesuan, mereka pertama-tama berbicara satu sama lain, dan kemudian mereka segera menembak Yesuan. Ketika Anda menembak, itu membunuh, dan Anda akan melakukan hal yang sama. Berikan aku untuk mati, orang sialan. Ledakan, tiba-tiba diserang, Yesuan bahkan tidak mengerti apa-apa. Pada saat kelima orang itu berdebat, Yesuan juga mendengarnya, tetapi dia tidak menyangka akan mengatakan bahwa dia adalah dirinya sendiri. Namun kelima orang ini berkata bahwa mereka mulai melakukannya tanpa ragu-ragu. Hei, mendeteksi serangan yang kuat, Tuan Rumah harap perhatikan. Dengan perintah dari sistem, Megatron sekali lagi memanipulasi penjaga otomatis pedang kalajengking. Hei, Tuan Rumah harus memperhatikan bahwa Tuan Rumah memiliki puing-puing yang tidak mencukupi dan pertahanannya rusak. Boom, Yesuan langsung terbang dengan sebuah tinju. Itu sebenarnya di bawah pertahanan pedang, dan itu juga terbang dengan sebuah tinju. Untungnya, Yesuan tidak mengalami kerusakan sedikit pun, tetapi itu hanya selusin langkah.
Namun, ini juga tidak dapat diterima. Sialan, apa yang kamu lakukan? Yesuan menatap kelima orang itu, dan hatinya sudah marah. 5 surga yang unggul. Orang-orang ini, tidak bisakah kamu minum obat yang salah? Hei, apa yang harus kita lakukan? Kamu tahu di dalam hatimu, semuanya bersama-sama, bunuh dia. Kelima pria itu sekali lagi bergegas menuju Yesuan. Yesuan meraih pedang dan pada saat yang sama, dia siap memanggil pendekar pedang. Namun, tiba-tiba, dia bertahan. Jelas, orang-orang ini digunakan oleh orang-orang dan kemudian menemukan diri mereka dalam masalah. Jika Yesuan sekarang menembak, jangan katakan apakah mereka dapat mengalahkan orang-orang ini. Bahkan jika mereka dikalahkan, itu hanya perhitungan orang-orang di belakang layar. Oleh karena itu, bahkan jika Yesuan tidak berdamai, dia hanya bisa bertahan. Semuanya adalah tangan hitam di belakang layar. Adapun orang-orang ini, mereka hanyalah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka bahkan dapat mengatakan bahwa mereka juga korban. Kamu bantu aku, ya, karena kamu mencari masalah, maka kamu jelas, bagaimana aku menyinggungmu. Haha, bagaimana menyinggung kami, Yesuan? Yesuan, kamu masih yang pertama dalam daftar jenius, dengan kualifikasi dan kekuatanmu, apa kita, di depanmu, apa bedanya dengan semut? Yesuan, kau bisa membunuh kami. Kami tidak cukup kuat, kami hanya orang biasa, kami tidak bisa mengalahkanmu, dan kami tidak memiliki pendukung. Kami mengakuinya, tetapi mengapa kau ingin menggoda kami atau bahkan mengambil keluarga kami? Petik 2, Yesuan, aku 180 orang di Liu Jiachun. Mereka adalah orang biasa yang kubawa dari wilayah kekuasaan. Ancaman apa yang mereka miliki untukmu? Atau, ancaman apa yang kau miliki untukmu? Mengapa kau menginginkan mereka semua? Mengungkapkannya, Kelima orang itu mengucapkan sepatah kata, nada kegembiraan, dan bahkan beberapa ketidakkonsistenan. Namun, Yesuan masih mengerti. Maksud dari orang-orang ini adalah bahwa dia Yesuan, dalam beberapa hari pertama, mulai menemukan masalah mereka. Pada awalnya mereka meminta mereka untuk menjual keluarganya kepada Yesuan, dan kemudian dijual sebagai budak. Mereka tentu saja tidak mengikuti, dan kemudian, Yesuan menggunakan berbagai cara untuk menghadapi mereka, dan bahkan menghembuskan nafas terakhir untuk menghancurkan orang-orang mereka. Palung, pamanmu. Setelah mendengarkan Yesuan, dia langsung berteriak. Baiklah, kamu, Yesuan, sekarang berani bersikap sombong, saudara-saudara, bersama-sama, hari ini, kita akan membunuhnya, bahkan jika sudah mati, kita harus membalaskan dendam keluarga kita. Kelima orang itu sangat bersemangat, namun, Yesuan lebih bersemangat daripada mereka saat ini. Semua untuk orang tua itu. Boom, 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 ribuan tunggangan tingkat dewa muncul dalam sekejap, dikelilingi oleh kelima orang itu, tetapi mereka tidak melakukannya. Yesuan juga berkata kepada mereka berlima pada saat yang sama. Sekelompok garpu bodoh, apa yang ingin aku gunakan untuk keluargamu? Menjual mereka sebagai budak. Kamu pikir aku kehilangan inti dari Senjing, pamannya, dan ingin mengikat topiku, di depan topi pencuri, mengapa, apa kali ini? Yesuan sangat bersemangat sekarang, dan orang-orang dalam kegelapan tidak terlalu banyak. Budak, tampaknya perlu untuk pergi ke garnisun sekali. Kalian berlima babi, ikut aku sekarang. Yesuan menatap kelima orang itu dan berkata langsung dengan nada perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kelima orang ini berkata bahwa jika mereka tidak dipaksa untuk bergegas, aku tidak akan berani mengambil hati manusia untuk mencari masalah Yesuan. Aku tahu bahwa kekuatan Yesuan cukup kuat di kamp pelatihan ini. Yang lain tidak mengatakan, dikatakan bahwa nama tempat pertama hari itu sudah cukup, sehingga Yesuan menikmati banyak hak istimewa di kamp pelatihan. Kelima orang yang begitu terpana oleh Yesuan menjadi layu. Mereka cukup berani untuk menemukan Yesuan. Faktanya, mereka sudah memegang hati manusia. Tidak ada niat untuk pergi sama sekali. Namun, kultivasi tidaklah mudah. Mereka dapat berjalan selangkah demi selangkah hingga hari ini, siapapun yang ingin mati dengan mudah meskipun anggota keluarga penting, kehidupan mereka sendiri tentu saja penting. Kelima orang ini tidak dapat melakukan apapun untuk membuat keluarga mereka gila. Pada saat ini, Yesuan berjalan lurus ke depan, dan kelima orang itu mengikuti masa lalu. Tidak hanya kelima orang ini, tetapi juga para penonton di sekitar.
Selama waktu ini, pusat perhatian Ye Xuan terlalu besar untuk dianggap sulit. Pada saat ini, saya melihat bahwa Ye Xuan akhirnya melakukan suatu tindakan. Apakah itu meragukan Ye Xuan, atau bahwa Ye Xuan bukan orang baik? Saya ingin melihat apa yang akan dilakukan Ye Xuan. Anda harus tahu bahwa kekuatan Ye Xuan hanya dewa berukuran sedang, dan mereka tidak akan takut pada Ye Xuan. Untuk sementara waktu, Ye Xuan mengikuti ratusan orang. Ye Xuan menyingkirkan tunggangan tingkat dewa itu, alisnya berkerut, dan dia langsung datang ke paviliun Ling Cheng di Mocheng. Semua orang tahu bahwa Ye Xuan dan Ling Xuange memiliki hubungan, tetapi apa hubungannya, tetapi tidak ada yang tahu. Namun, ketika Ye Xuan turun ke paviliun Ling Xuan, mereka tahu bahwa identitas Ye Xuan di paviliun Ling Xuan sangat tinggi. Murid itu melihat para tetua penjaga. Kali ini, Ye Xuan tidak menyembunyikan identitasnya, tetapi langsung menunjukkan tokennya. Omong kosong macam apa yang disembunyikan, karena rencananya adalah untuk menarik perhatian kabinet, dan pemadam kebakaran serta orang lain menyelidiki secara diam-diam, maka Ye Xuan akan menjadi sombong. Hula, hampir semua anggota paviliun Ling Xuan jatuh di depan Ye Xuan. Ye Xuan, token tetua, tetapi barangnya asli. Bahkan jika dia hanya seorang komandan yang dipoles, ada banyak hak seperti yang ada. Kamu, beri aku pesan kepada para tetua, biarkan dia melihatku dengan cepat. Ini, para tetua penjaga, wakil kepala bulan, ini berani kecil. Meskipun orang itu tidak mengatakannya dengan jelas, artinya jelas. Yang dia maksud adalah bahwa Ye Xuan hanyalah seorang tetua penjaga. Meskipun dia penuh dengan kekuatan, tetapi kurangnya bulan sekarang adalah penjaga rumah, biarkan bulan datang untuk melihat dedaunan. Xuan, itu agak tidak masuk akal. Ye Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong, langsung merilis catatan, orang-orang ini tidak berani, maka mereka akan berkata. Bagaimanapun, penatua pelindung ini, Ye Xuan tidak terlalu peduli sejak awal. Dia mencari bulan yang hilang, tetapi dia hanya kehilangan bulan untuk membantu. Di belakang Ye Xuan, orang-orang di kamp pelatihan sangat agresif sehingga mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Ye Xuan. Sebenarnya, saya khawatir Ye Xuan sendiri tidak mengerti. Biasanya, apa Ye Xuan? Hubungan dengan penguasa bulan, saya khawatir itu tidak begitu baik sehingga Anda dapat memerintahkan penguasa bulan untuk melakukan sesuatu. Namun, Ye Xuan hanya bisa mengandalkan waktu kurang dari sebulan, jadi aku terlalu malas untuk mempertimbangkan banyak hal. Tak lama kemudian, dalam susunan transmisi paviliun Ling Xuan ini, ada sosok. Lihatlah, sepertinya aku masih melakukan sesuatu, dan aku masih memiliki setumpuk materi di tanganku. Tuan Ye, kamu, apa yang kamu cari saat aku begitu cemas? Tuan Bulan yang hilang datang ke Ye Xuan dan menatap wajah marah Ye Xuan, sangat bingung. Aku butuh bantuanmu. Ye Xuan tidak ragu-ragu, berkata langsung. Haha, Tuan Ye, apakah kamu menggodaku? Dengan kemampuan Tuan Ye, apalagi yang tidak bisa kamu lakukan? Jangan melihat perbaikan Ye Xuan tidak tinggi, tetapi avatar tuannya yang terlarang, tetapi kuat, setidaknya, di mata orang-orang seperti Bulan, Ye Xuan benar-benar tak tergantikan untuk pengikut yang sangat kuat. Bagaimanapun, akan ada pengikut yang kuat di sekitar siapapun seperti larangan yang kuat. Sayangnya, mereka tidak tahu, di mata Ye Xuan, apa larangan guru, tidak peduli tentang itu. Melihat tatapan mata Ye Xuan yang acuh tak acuh, penguasa bulan yang hilang juga melihatnya. Ye Xuan, kali ini, aku takut benar-benar ada sesuatu. Oleh karena itu, penguasa bulan juga tersenyum padanya dan mengatakannya secara langsung. Apa perintah Tuan Ye? Aku diselamatkan oleh kurangnya bulan ini. Selama kamu memiliki instruksi, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Boom, singkatnya, biarkan semua orang jatuh ke dalam kegilaan. Siapakah penguasa bulan? Itu adalah wakil pemilik kabinet paviliun Ling Xuan. Selain itu, jangan melihat perbaikannya tidak tinggi, tetapi itu adalah hasil dari orang-orang yang terperangkap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, identitas penguasa bulan yang hilang, di paviliun Ling Xuan, telah itu setara dengan penguasa kedua, karena bahkan jika penguasa ada di depannya, dia harus menyerahkan skornya. Namun, orang seperti itu, saat ini di depan Ye Xuan, mengatakan bahwa selama Ye Xuan mengucapkan sepatah kata, keluarlah sekuat tenaga untuk mengatakan kata-kata seperti itu, apa artinya ini?
Bukankah itu berarti jika Ye Xuan bersedia, seluruh paviliun Ling Xuan akan digunakan untuknya? Terkejut, kali ini, mereka yang tidak menghadiri kamp pelatihan benar-benar tahu kengerian Ye Xuan. Dan di belakang Ye Xuan, dua orang berwarna hijau saat ini. Tidak ada ketegangan, orang-orang ini benar-benar terlibat dalam perhitungan Ye Xuan. Sekarang, ketika Ye Xuan bersiap untuk merobek wajahnya, mereka tahu bahwa mereka benar-benar meremehkan kekuatan Ye Xuan. Baiklah, jika Anda memiliki kalimat ini, saya akan pergi ke kamp pelatihan sekarang. Saya sangat kesal. Seseorang menghitung saya satu demi satu. Saya ingin Anda membantu saya dan mencari tahu siapa orang itu. Ye Xuan berkata, tetapi setelah kata-katanya selesai, saya melihat bahwa Missing Moon Master sangat aneh. Tunggu sebentar, Master Ye, Anda, apa yang Anda katakan, di mana Anda? Saya mengatakan bahwa saya adalah seorang magang di kamp pelatihan. Apa yang terjadi? Apakah ada masalah? Ini, apa yang ingin dilakukan Master Ye? Tentu saja, apapun yang Anda inginkan, tetapi Master Ye, bahkan jika Anda ingin mendapatkan kamp pelatihan yang lebih kuat dari kamp pelatihan, itu hanya masalah kata-kata, mengapa Anda akan menjadi seorang magang? Magang, bukankah Master bebas untuk melakukannya? Dalam kata-kata Master Bulan Hilang, ada beberapa reaksi terhadap pernyataan Ye Xuan. Tentu saja, kesalahpahaman seperti itu, salahkan Ye Xuan, tetapi juga salahkan kurangnya bulan. Bagaimanapun, kurangnya Master Bulan tidak dapat mengetahui, kekuatan terlarang Ye Xuan, sepenuhnya bergantung pada sistem. Ye Xuan juga tidak mungkin tahu bahwa arti dari kurangnya bulan adalah membiarkan Ye Xuan menggunakan identitas guru terlarang. Ye Xuan khawatir, tetapi Master Bulan memiliki beberapa kata yang tidak berdaya. Master Ye, Anda benar-benar suka membuat lelucon, hal kecil seperti itu, Anda datang kepada saya juga, tetapi ini juga menunjukkan bahwa Master Ye tidak membawa saya keluar dari bulan sebagai orang luar. Yah, hal ini, katakan apa yang saya lewatkan dari bulan akan dilakukan untuk Anda. Anda sedang menunggu kabar baik. Setelah bulan yang hilang, Ye Xuan, yang berada dalam tamparan di wajah, kembali dengan kamp pelatihan yang juga dalam keadaan menunda-nunda. Saat ini, tidak ada yang meragukan Ye Xuan. Karena karakter seperti wakil direktur paviliun Ling Xuan, mereka semua tampaknya patuh di depan Ye Xuan. Selama mereka bukan orang bodoh, mereka semua tahu bahwa identitas Ye Xuan jelas tidak sederhana. Masalah ini, bagi Ye Xuan, adalah otak yang panas. Tetapi dia tidak tahu berapa banyak krisis yang dipicunya. Beberapa kali melawan Ye Xuan, tidak ada ketegangan, mereka disewa keluar malam untuk meninggalkan tangan. Itu semua orang yang diatur untuk merencanakan perhitungan Ye Xuan. Menurut gagasan meninggalkan malam, untuk memperbaiki, itu adalah untuk memainkan Ye Xuan mati. Namun, ketika Ye Xuan meletus, dia menyadari bahwa dia telah memprovokasi karakter yang kuat. Pengadilan Ling Xuan benar-benar membantu Ye Xuan. Malam-malam ini hanya dapat membantu keluarga. Di sisi bulan yang hilang, Ye Xuan pergi, dan segera melihat penguasa paviliun Ling Xuan. Apa yang tidak pernah dibayangkan oleh Master Gerhana adalah bahwa di awalnya siap menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu Ye Xuan karena anugerah penyelamat hidup Ye Xuan. Namun, penguasa Ling Xuange membiarkan semua orang di paviliun Ling Xuan membantu Ye Xuan. Perhatikan bahwa itu adalah kekuatan semua orang paviliun Ling Xuan, artinya, termasuk sekutu paviliun Ling Xuan. Terlebih lagi, ketika membicarakan hal ini, pemilik paviliun Ling Xuan sangat senang, seolah-olah dapat membantu Ye Xuan, sungguh hal yang mulia. Master Bulan selalu tahu bahwa pemiliknya memiliki perhatian yang sangat khusus terhadap Ye Xuan. Sejak pertama kali dia melihat Ye Xuan, dia bertanya apakah Ye Xuan telah berpartisipasi dalam persidangan. Kemudian, dia tidak ragu untuk memberikan identitas tetua Ye Xuan. Tampaknya hal-hal ini tidak disengaja. Awalnya, penguasa bulan mengira bahwa pemiliknya sedang menarik Ye Xuan. Namun, sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Lagi pula, menarik Ye Xuan, tidak perlu menggunakan semua kekuatan paviliun Ling Xuan untuk membantu Ye Xuan. Tampaknya ada perasaan tersembunyi di balik ini. Badai besar sedang terjadi. Pusat badai adalah kamp pelatihan. Tempat ini awalnya tidak dipertimbangkan oleh semua pihak. Adapun alasannya, itu hanya karena Ye Xuan ada di sini. Tentu saja, badai besar seperti itu,
yang ingin menyapu, bukanlah sesuatu yang akan terjadi dalam 1 atau 2 hari. Karena wabah Yesuan yang tiba-tiba, biarkan malam pergi untuk menghentikan tindakan apapun terhadap Yesuan, karena pada saat ini, dia hanya tahu bahwa ini tampaknya tidak memiliki Yesuan yang istimewa, kekuatan macam apa yang ada di baliknya, bahkan kekuatan-kekuatan ini belum sepenuhnya meletus. Hanya satu paviliun Lingsuan yang telah memaksanya untuk menghentikan tindakan apapun. Dia hanyalah 7 pangeran dari Kekaisaran Kegelapan. Hak-haknya ada di sana, tetapi itu tidak terlalu besar. Kalau tidak, dia tidak akan dilemparkan ke kamp pelatihan. Saat ini, keluarganya telah mengirim pesan, sehingga dia tidak dapat membuat perubahan apapun. Jika tidak, itu adalah hukum keluarga. Awalnya, itu hanya konflik pribadi antara Yesiu dan Yesuan, tetapi telah berubah menjadi konflik antara paviliun Lingsuan dan seluruh Kekaisaran Malam Gelap. Selain itu, konflik ini tampaknya selama Yesuan tidak melepaskan ambisinya, itu akan terus meningkat. Tentu saja, Yesuan masih belum mengetahui hal ini sampai sekarang, jadi menurut kesempatannya, dia mulai mencari masalah dengan budak itu. Budak adalah kekuatan, tetapi di tengah situasi, itu hanya kekuatan kecil yang setara dengan binatang buas. Yesuan langsung pergi ke budak di luar dengan 5 orang yang awalnya terlibat. Sebuah kota kuno yang besar, di sini adalah markas budak. Di antara para budak, masih ada banyak tuan. Sejujurnya, Yesuan membawa beberapa orang yang berada di kamp pelatihan untuk menemukan para budak. Bagaimana melihatnya, tidak ada peluang untuk menang. Namun, ketika Yesuan dan yang lainnya biasa, mereka menemukan bahwa hanya ada selusin orang yang tertinggal di markas budak, dan yang lainnya berlari bersih. Dalam kemarahan, Yesuan langsung membakar markas korps, dan bahkan orang-orang yang tertinggal melihat Yesuan datang, tanpa mengatakan apa-apa, mereka melarikan diri. Kita harus tahu bahwa kekuatan orang-orang itu adalah yang terendah dari para dewa menengah hari, tetapi tidak ada keberanian untuk bekerja sama dengan Yesuan. Setelah membakar markas budak, kemarahan Yesuan hampir meluap. Beberapa waktu lalu, saya ditemukan dalam masalah, sehingga hati Yesuan selalu menahan api. Namun, setelah amarahnya membara, Yesuan juga menjadi tenang dan berpikir dengan hati-hati. Tampaknya hal-hal di sekitarnya sangat aneh. Paviliun Lingsuan tidak perlu membantu Yesuan. Yesuan dan Lingsuange tidak ada kontak sama sekali dalam gaya Eropa, yaitu ada hubungan tertentu dengan Master of the Moon. Namun, paviliun Lingsuan telah membantu, tidak hanya membantu, tetapi juga membantu sepenuhnya, secara langsung menggunakan segala cara. Hanya dalam 3 hari, Yesuan menerima berita dari paviliun Lingsuan. Saya juga tahu bahwa retret malam adalah tangan hitam di balik layar. Namun, retret malam juga melarikan diri, dan semua retret malam berlarian. Ketika Yesuan mengetahui identitas retret malam, itu juga sangat aneh. Latar belakang retret malam, menurut kebenaran, mencubitnya Yesuan akan membunuh seekor ayam jantan. Namun, ketika kontradiksi lokal pecah sepenuhnya, retret malam memilih untuk menyerah. Apa ini? Ada apa dengan semua ini? Yesuan bingung. Dia benar-benar tercengang kali ini. Bahkan sistem, tanpa adanya informasi, tidak dapat memahami apa yang terjadi pada Yesuan. Tentu saja, satu hal yang pasti adalah bahwa di belakang Yesuan, ada kekuatan misterius yang membantunya. Ketika Yesuan memikirkan tentang kamp pelatihan, kontradiksi eksternal juga meningkat. Konflik pertama yang pecah adalah kontradiksi antara paviliun Lingsuan dan paviliun Jubao. Di tengah-tengah ketiadaan, tidak ada ketegangan, ada kontradiksi antara paviliun Lingsuan dan Jubao Ge yang tidak dapat disesuaikan sama sekali. Namun, selama beberapa tahun terakhir, kedua kekuatan itu tidak benar-benar pecah. Namun, hanya dalam 1 hari, paviliun Lingsuan mengirim semua elit, dan dalam 2 hari itu, mereka menghancurkan ribuan benteng di Jubao Ge. Ketika pertahanan Jubao Ge berakhir, sudah terlambat. Katakanlah mudah untuk melakukannya. Adapun alasan yang diberikan oleh paviliun Lingsuan, ternyata adalah seorang tuan muda dari Jubao Ge, yang pernah menargetkan Yesuan. Benarkah paviliun Lingsuan benar-benar telah mempersiapkan pekerjaan ini, kali ini, tetapi apakah itu alasan bagiku? Yesuan berpikir begitu, ini adalah satu-satunya alasan masuk akal yang dapat dipikirkannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjelaskan mengapa paviliun Lingsuan akan membantunya sepenuhnya? Awan misterius membungkus Yesuan, dan dunia luar telah mengalami perubahan yang luar biasa.
Tenang selama jutaan tahun, ini adalah masalah pertempuran, dan ini adalah bentuk pertempuran. Setiap hari, banyak orang jatuh, dan setiap hari, ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Paviliun Ling Xuan seperti orang gila, memainkan Panji membantu balas dendam Ye Xuan, melakukan di mana-mana, menyerang Paviliun Jubao dan menyerang Kekaisaran Kegelapan. Dan semua misteri ini, ketika seorang utusan berjalan dari pemadam kebakaran menemukan Ye Xuan melaporkan intelijen, itu hanya membuat Ye Xuan mengerti mengapa pengadilan Ling Xuan begitu gila. Kunjungannya ke Kaisar. Pada hari ini, seorang utusan menteri pemadam kebakaran datang ke kamar Ye Xuan. Itu kamu, apakah ada sesuatu? Ye Xuan tentu saja mengenal orang ini. Bagaimanapun, Ye Xuan telah melihatnya. Kaisar, bawahan yang memerintahkan penyelidikan kabinet mau memiliki beberapa alis, jadi saya harus melaporkannya. Selain itu, ada satu hal lagi. Saya merasa perlu memberitahu Kaisar. Oh, apa? Ye Xuan bertanya-tanya, dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan orang ini. Kembalilah ke Kaisar, hal ini tentang Paviliun Ling Xuan. Ye Xuan sedikit mengernyit, Paviliun Ling Xuan ini, tampaknya benar-benar ada masalah. Kaisar-kaisar, pemadam kebakaran saya telah mendirikan beberapa organisasi di banyak tempat untuk memfasilitasi pengamatan di berbagai tempat, dan itu bukan masalah keadaan khusus, jadi karena spesialisasi kabinet, itu telah meningkatkan investasi, bahwa Paviliun Ling Xuan, momentumnya adalah kekuatan yang didirikan secara pribadi oleh 3 suku Kementerian Api, untuk memfasilitasi penyelidikan pengadilan Mo. Apa? Ye Xuan tercengang. Dia ingin datang dan berpikir. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Paviliun Ling Xuan sebenarnya adalah orang pemadam kebakaran. Artinya, Paviliun Ling Xuan ini adalah kekuatan Ye Xuan sejak awal. Kali ini, semuanya bisa diketahui. Mengapa Paviliun Ling Xuan akan memberinya detasemen para tetua penjaga, dan mengapa, ketika saya tahu bahwa Ye Xuan memiliki perintah, itu akan menjadi sangat gila. Karena, Paviliun Ling Xuan ini, awalnya milik dia Ye Xuan. Atau, itu milik warisan para dewa kuno. Dan dia, Ye Xuan adalah generasi dewa baru, maka, pemilik Paviliun Ling Xuan bukanlah dia. Penyintas kuno ini, Ye Xuan tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Setelah sekian lama mengalami masalah, Ye Xuan telah lama gelisah, dan perasaannya telah terbawa di bawah perlindungan Paviliun Ling Xuan. Namun, perasaan ini, Ye Xuan tidak tahu apakah harus senang atau marah. Katakan senang, bagaimanapun juga, tiba-tiba ada kekuatan yang begitu besar, itu memang kejutan bagi Ye Xuan, tetapi juga membuat kekuatan Ye Xuan semakin kuat. Katakan marah, terutama, jika Anda tidak pergi ke Paviliun Ling Xuan, maka orang-orang Paviliun Ling Xuan tidak akan pernah memberitahu Ye Xuan yang sebenarnya. Saudari, ada begitu banyak hal baik di Paviliun Ling Xuan. Jika Ye Xuan menggunakannya secara langsung, saya tidak tahu berapa banyak level yang harus ditembus. Baiklah, saya mengerti. Ye Xuan duduk diam. Itu, Kaisar-Kaisar, 3 kepala suku memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda. Anda berkata, saya mendengarkan. Ya, Tuhan. Orang-orang dari pemadam kebakaran tiba-tiba jatuh ke tanah dan membuat Ye Xuan sedikit mengernyit. Kemudian, saya mendengarnya berkata, Kaisar para dewa, ketiga kepala suku itu izinkan saya memberitahu Anda, karena warisan kuno kita sangat terbatas, dan musuh yang perlu kita hadapi tidak ada bandingannya. Ling Xuange adalah bagian terkuat dari pemadam kebakaran kita. Kekuatan, jadi kali ini Anda dapat mengikuti perintah Anda. Bagaimanapun, beberapa kontradiksi telah terjadi, tetapi hanya kali ini. Setelah itu, pemadam kebakaran saya tidak akan dapat mematuhi perintah Anda secara langsung. Apa maksud Anda? Ye Xuan mengerutkan kening. Dengarkan saja orang itu dan terus jelaskan. Kaisar Dewa harus tahu seberapa kuat musuh yang kita hadapi. Dapat dikatakan bahwa jika tidak hati-hati, para penyintas kuno kita akan dihancurkan, dan Kaisar Dewa akan terus memperkuat kekuatan mereka dengan kekuatan mereka sendiri, dan akan memimpinku sesegera mungkin. Bertarung dengan keberadaan yang perkasa, aku pasti akan bertarung sepanjang waktu, tetapi sekarang aku harus menyembunyikan kekuatanku. Petik 2. Di atas adalah kata-kata asli dari 3 leluhur. Kepala 3 suku berkata bahwa jika para dewa menyalahkan, harap tunggu sampai keberadaan yang kuat dihancurkan. Ye Xuan mengangguk dan berkata, baiklah, kamu sedang memikirkannya. Aku mengerti. Kalau begitu,
lakukan saja sesukamu. Namun, penyelidikan kabinetmu tidak bisa santai. Aku harus memeriksa rahasia kabinetmu. Petik 2. Baik, Kaisar Dewa. Baiklah, tidak apa-apa, kamu akan sibuk denganmu. Ye Xuan melambaikan tangan kepada pria itu untuk mundur. Namun, setelah orang itu pergi, Ye Xuan tersenyum. Meskipun kata-kata dari tiga suku itu cukup untuk disembunyikan. Namun, maknanya, Ye Xuan mengerti. Mungkin memang benar bahwa kekuatan tersembunyi itu seharusnya, tetapi, yang lebih penting, para petinggi pemadam kebakaran tidak sepenuhnya menerima Ye Xuan. Karena pelatihan leluhur dan aturan keluarga mereka harus didasarkan pada Ye Xuan. Namun, Ye Xuan saat ini terlalu lemah, mereka tidak akan benar-benar memilih Ye Xuan sepenuhnya. Terus terang, penyintas kuno ini milik Ye Xuan, tetapi bukan milik Ye Xuan. Bagaimanapun, ratusan juta tahun telah berubah terlalu banyak. Pada saat ini, para penyintas kuno, seberapa besar kesetiaan mereka kepada Ye Xuan, tidak diketahui. Mungkin Ye Xuan memiliki kekuatan yang kuat, mereka pasti tidak akan ragu untuk mengikutinya, tetapi, Ye Xuan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kekuatan, semuanya adalah kekuatan. Terkadang, bahkan jika menghadapi peluang besar, tidak ada kekuatan yang cukup, Ye Xuan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan peluang ini di tangannya. Misalnya, Paviliun Ling Xuan sekarang memiliki atau dapat disebut para penyintas kuno. Namun, segera Ye Xuan menyesuaikan pola pikirnya. Juga, mengapa semuanya disematkan pada orang lain? Dia Ye Xuan adalah Ye Xuan. Tidak ada yang bisa dilakukan. Dia harus bergantung pada orang lain. Penyintas kuno ini bersedia untuk menuruti dirinya sendiri atau tidak, tetapi kekuatan Ye Xuan sendiri harus ditingkatkan. Keesokan paginya, Ye Xuan muncul di tempat yang belum pernah dikunjunginya, bahkan menyebabkan banyak orang terkejut. Aula misi. Di kamp, banyak orang biasanya menukar poin mereka dengan hadiah. Namun, Ye Xuan belum pernah ke sana, ini adalah pertama kalinya Ye Xuan datang. Pada saat ini, urusan dunia luar tentang Paviliun Ling Xuan telah meletus ke tingkat yang baru. Dan semua orang di kamp pelatihan memiliki pemahaman baru tentang Ye Xuan. Dapat dikatakan bahwa seluruh kamp pelatihan setidaknya ada di kamp, dan tidak ada yang berani mengatakan setengah kata di depan Ye Xuan. Namun, itu jelas kuat dan kuat. Ye Xuan telah datang ke kamp pelatihan, dan hari ini, apakah lebih baik mempersiapkan tugas? Gadis yang bertanggung jawab atas pelepasan tugas itu tercengang. Siapapun yang datang kepadanya bukanlah hal yang aneh, hanya Ye Xuan. Kemunculan Ye Xuan membuatnya agak tidak responsif. Ye Xiaoye, bolehkah saya bertanya apakah Anda punya sesuatu? Oh, saya sedang mengambil tugas, bolehkah saya melihat daftar tugas? Ye Xuan tidak peduli dengan mata di sekitarnya. Mereka bukan diri mereka sendiri dan bagaimana mereka tahu tentang urusan mereka sendiri. Gadis itu ragu-ragu sejenak, tetapi untungnya, saya segera bereaksi dan meletakkan semua tugas langsung di depan Ye Xuan. Tugas kamp pelatihan dibagi menjadi beberapa level. Sederhana, biasa, sulit, mimpi buruk, 4 level, diwakili oleh 4 tingkat bahaya yang berbeda. Untuk tugas-tugas sederhana, tingkat korban rata-rata hampir 0. Tingkat cedera tugas rata-rata adalah 20%. 50% dari kesulitan. Misi tingkat mimpi buruk, tingkat korban setinggi 70%. Tentu saja, tergantung pada tugasnya, hadiahnya tentu saja berbeda. Selain itu, setiap misi memiliki persyaratan level minimum. Tidak banyak ruang bagi Ye Xuan untuk memilih. Faktanya, selain tugas-tugas sederhana, hanya ada 2 tugas sulit di depannya. Tugas pertama, ada binatang buas yang kuat dan jahat di Lembah Baihua. Lembah Baihua meminta bantuan di kamp pelatihan, dan meminta untuk mengusir atau membunuh binatang buas yang jahat, dan persyaratan alam terbatas pada dewa-dewa menengah hari. Tugas 2, binatang air di Danau Lingbo telah sering berubah selama ini. Tugas tersebut memerlukan eksplorasi, dan alam tersebut membutuhkan dewa-dewa dasar terendah. Ini adalah satu-satunya 2 tugas umum yang dapat diterima Ye Xuan saat ini. Adapun tugas-tugas sederhana, ada beberapa, tetapi bagaimana Ye Xuan dapat melakukan tugas seperti itu? Tugas seperti itu, bagi Ye Xuan, adalah buang-buang waktu. Bisakah kedua tugas ini diambil bersama? Ye Xuan bertanya kepada gadis itu,
karena hadiah dari dua tugas biasa ini berjumlah 200 poin, sungguh, sangat sedikit, tetapi Ye Xuan dapat mengambil dua, dia tentu tidak ingin melewatkannya. Ye Xiaoye ingin menerima dua tugas ini pada saat yang sama, tentu saja tidak apa-apa. Pada saat ini, seluruh aula penuh dengan pembicaraan, siapa yang ada di sini, itu tidak aneh, tetapi, Ye Xuan benar-benar datang, itu sangat aneh, di mata mereka, seperti putra berpangkat tinggi Ye Xuan, bagaimana bisa melakukan tugas tingkat rendah seperti itu, 200 poin. Apa yang bisa saya tebus di kamp pelatihan? Mungkin di mata murid-murid biasa, Anda dapat menukar banyak hal, tetapi bagi orang-orang seperti Ye Xuan, hal-hal itu tidak hanya berbeda dari sampah. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang ingin dilakukan Ye Xuan. Namun, Ye Xuan melakukan hal itu. Saya di rumah, mengetahui diri saya sendiri. Beberapa waktu lalu, Ye Xuan masih sedikit malas. Sumber daya di tangannya dapat dikatakan semuanya bersih, tetapi Ye Xuan tidak memiliki tindakan untuk waktu yang lama, ini bukanlah kebiasaan yang baik. Menghitung, Ye Xuan hanyalah level terendah di alam para dewa. Kualifikasi apa yang malas? Menurut tugas utama dan minor, Ye Xuan pertama-tama memilih lembah 100 bunga, binatang buas yang jahat. Ye Xuan akan melihat apa itu binatang buas. Segera, Ye Xuan datang ke lembah Baihua. Lembah Baihua ini awalnya adalah tempat yang indah. Karena kaya akan beberapa bunga yang indah, meskipun tidak terkenal, tempat ini tetap terkenal. Pemilik lembah Baihua adalah manusia dewa yang unggul. Dia tinggal di sini dengan kelompok etnisnya sendiri. Pada awalnya, itu adalah kelompok campuran. Namun, sampai binatang buas itu muncul, semua hal di sini terganggu. Bahkan ketika dia membawa suku untuk mengepung binatang buas itu, dia terluka parah, dan dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari kamp pelatihan. Ketika Ye Xuan datang, pemilik lembah Baihua tampaknya tidak mempercayai Ye Xuan. Kamu, apakah orang yang dikirim ke kamp pelatihan? Duduk di tempat tidur, pemilik lembah menatap mata Ye Xuan dengan penuh ketidakpercayaan. Ya, aku datang untuk membersihkan binatang buas untukmu. Si kecil, bertarung melawan binatang buas bukanlah hal yang mudah, jadi kamu bisa pergi dan melihatnya terlebih dahulu. Jika kamu tidak yakin, jangan sombong. Binatang buas itu memiliki kekuatan magis yang aneh. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu bisa memperhatikannya. Jangan kirimkan nyawamu. Meskipun ini agak kasar, tetapi bagaimanapun juga, orang-orang baik, jadi Ye Xuan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Melihat Ye Xuan tidak berbicara, pemilik lembah mengirim seseorang untuk menuntun Ye Xuan. Keduanya berjalan sepanjang jalan dan segera mencapai sebuah bukit. Putraku, tepat di depan, binatang buas itu sangat kuat, kecil tidak berani maju, tetapi juga harap berhati-hati. Ye Xuan mengangguk, orang ini hanyalah manusia biasa. Dia bahkan tidak menunggu Tuhan. Dia akan takut dan normal. Kemudian, Ye Xuan akan pergi sendiri. Pedang suci dipegang di tangan Ye Xuan, dan Ye Xuan berjalan ke depan dengan waspada. Tuhan membacanya di luar, dan Ye Xuan melihat situasi di sekitarnya dengan waspada. Dia tidak tahu binatang buas apa yang ada di depannya, tetapi selalu baik untuk waspada. Namun, ketika Ye Xuan melihat binatang buas itu adalah kegembiraan. Ternyata ini adalah binatang buas yang menelan. Melahap binatang buas untuk Ye Xuan, tetapi hal-hal baik, menelan poin, itu tergantung padanya. Aku tidak menyangka bahwa keberuntunganku begitu baik. Tampaknya jika aku tidak melakukan apa-apa, aku masih harus bergerak. Jika kamu tidak mengambil tugas ini sendiri, maka bukankah melahap binatang buas ini tidak akan bersamamu? Ini masih merupakan binatang buas tingkat tinggi, yang dapat memberi Ye Xuan poin menelan 3 poin. Poin, menelan 3 poin bukanlah angka yang kecil bagi Ye Xuan. Karena target telah dikonfirmasi, maka tidak ada keraguan, mulai, bunuh. Bunuh. Ye Xuan memikirkan sebuah gerakan dan langsung bergegas ke binatang buas itu. Meskipun binatang buas ini telah memperhatikan Ye Xuan datang. Namun, untuk waktu yang lama, dia menempati tempat ini, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya sama sekali, meskipun ada beberapa orang yang datang untuk menghancurkannya, tetapi dia juga dikalahkan. Hei, sistem meminta, mendeteksi binatang buas menelan khusus. Tuan rumah harap perhatikan bahwa membunuh binatang buas menelan ini selain mendapatkan poin menelan, kamu juga bisa mendapatkan bahan khusus, jantung bunga. Jantung bunga, apa ini?
Sistem, apa gunanya jantung bunga ini? Hei, sistem meminta, jantung bunga dapat digunakan untuk memadukan pedang roh bunga. Jumlah, pelayan Hua Lingjian. Yesuan sedikit tertegun, bagaimanapun, mendengarkan nama ini, sepertinya tidak terlalu bagus. Tentu saja, tidak peduli apa, itu juga seorang pendekar pedang, atau Anda harus mendapatkannya. Hancurkan para dewa. Boom! Yesuan mengambil pedang dan membiarkan Yesuan tidak memikirkannya. Saya tidak tahu apakah binatang buas ini telah hidup terlalu lama, atau terlalu meremehkan Yesuan. Singkatnya, pedang akan membunuh. Hei, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 3 poin untuk ditelan. Hei, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan hati bunga. Saat ini, Yesuan mulai mengamati penggunaan pedang pelayan peri bunga ini. Pendekar peri bunga, kondisi pencampuran, 10 poin untuk ditelan, hati bunga, roh rumput, jiwa pohon, sumber air. Aku pergi, sebenarnya menginginkan 4 bahan khusus, tetapi juga untuk menelan poin. Yesuan memiliki pandangan sekilas. Namun, ketika dia terus melihatnya, dia menyadari bahwa kekuatan pedang peri yang mengesankan tidak seburuk namanya. Kemampuan khusus layanan pedang peri bunga 1, Huasu, pendekar Hualing dapat memanggil bunga dan peri untuk bertarung sendiri, dan dengan petunjuk alam, Anda juga dapat memanggil dewa pohon, dewa rumput, dan sebagainya. Kemampuan khusus 2, pelindung bunga, Hualing memiliki ketahanan yang sangat kuat. Setelah tuan rumah memiliki pendekar Hualing, ia akan memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat dan dapat memperlakukan orang lain dengan berbagai cara yang kuat. Ini adalah kemampuannya. Selain itu, ada juga peningkatan alamnya. Pendekar Hualing ini memiliki kekuatan tinggi dan ruang untuk peningkatan. Tampaknya pelayan pedang roh bunga ini, Yesuan masih harus mendapatkannya. Bagaimanapun, kekuatan penyembuhan yang kuat dapat membawa Yesuan, tetapi itu adalah kekuatan tempur yang sangat kuat. Terutama Yesuan saat ini, yang dibutuhkan adalah kekuatan ini. Terlebih lagi, pendekar pedang Hualing juga memiliki ruang yang sangat kuat untuk peningkatan. Anda harus tahu bahwa pendekar pedang Hualing yang baru saja bergabung hanya memiliki 1 orang untuk menunggu para dewa untuk berkultivasi. Ini adalah pelayan pedang yang perlu terus-menerus dikultivasikan. Saya dapat membayangkan bahwa itu tidak sederhana. Dapat dikatakan bahwa jika ilmu pedang yang ditebas antara Yesuan adalah barang habis pakai, maka pelayan pedang jenius bunga ini akan menjadi kemungkinan keberadaan pertumbuhan tanpa batas. Tampaknya untuk waktu berikutnya, Yesuan memiliki sesuatu untuk dilakukan.